Sahabat Katolik terkini, Paus Leo ke-14 kembali menegaskan pentingnya pembinaan liturgi di seluruh paroki. Dalam sebuah pertemuan resmi dengan para peserta kursus liturgi dari Institut Liturgi Kepausan Santo Anselmus di Roma, Paus menyoroti perlunya pembinaan yang lebih terstruktur, terutama bagi para lektor dan pelayan liturgi lainnya. Paus juga meminta perhatian khusus terhadap ibadat harian dan kesalihan populer, yang oleh gereja dianggap sebagai kekayaan spiritual umat. Perhatian Paus ini sekaligus menggarisbawahi tantangan yang masih dihadapi gereja dalam mewujudkan liturgi yang bermartabat, teratur, dan menggerakkan partisipasi umat secara lebih luas. Dalam sambutannya, seperti dilansir dari Catholic News Agency, Paus Leo ke-14 menyampaikan bahwa banyak paroki di berbagai keuskupan masih membutuhkan pembinaan liturgi yang serius dan berkesinambungan. Menurut Paus, pembinaan seperti ini tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang sekadar tambahan, tetapi sebuah kebutuhan mendasar bagi kehidupan gereja. Di hadapan para peserta kursus liturgi yang berkumpul di Apostolic Palace, Paus menegaskan kembali pesan utamanya. Setiap paroki harus memiliki program pendidikan liturgi yang jelas. Ia mendesak terciptanya kursus-kursus kitab suci dan liturgis, khususnya di tempat yang belum memilikinya sama sekali. Paus menyampaikan bahwa pelatihan seperti ini sangat membantu umat untuk memahami sabda Tuhan secara lebih mendalam. Dengan pembinaan yang tepat, umat dapat mengerti teks-teks kitab suci yang dibacakan pada hari biasa maupun hari raya, sehingga liturgi tidak sekadar menjadi rutinitas, tetapi sungguh menjadi bagian hidup mereka. Di bagian lain, Paus Leo ke-14 mengingatkan bahwa liturgi bukanlah acara seremonial yang berdiri sendiri. Ia mengatakan bahwa liturgi harus menjadi ungkapan nyata dari sebuah komunitas beriman yang peduli terhadap perayaannya, mempersiapkannya, dan menghayatinya dengan penuh makna. Paus menjelaskan bahwa sebuah liturgi yang baik bukan hanya soal tata perayaan yang rapi, tetapi juga soal persiapan yang matang. Komunitas harus terlibat aktif, mulai dari mempersiapkan bacaan, musik liturgi, doa, hingga tata ruang gereja. Perayaan yang dipersiapkan dengan baik, menurut Paus, akan membantu umat merasakan kehadiran Tuhan dalam liturgi dengan lebih mendalam. Ia juga menegaskan bahwa program pembinaan kitab suci harus berjalan seiring dengan pembinaan liturgis. Dengan dua pembinaan ini, para pelayan liturgi akan lebih siap dalam mewartakan firman Tuhan dan melayani umat. Paus secara khusus menyoroti peran penting para lektor, mereka yang bertugas membacakan kitab suci dalam perayaan liturgi. Ia menekankan bahwa siapapun yang mewartakan sabda Tuhan harus memiliki pengetahuan dasar kitab suci, kemampuan berbicara yang jelas, serta pemahaman yang memadai mengenai teks yang dibacakan. Selain itu, Paus juga mengingatkan bahwa lektor idealnya mampu menyanyikan mazmur tanggapan dengan baik. Hal ini menjadi salah satu elemen penting dalam pembaruan liturgi pasca konsili, di mana partisipasi umat melalui mazmur tanggapan mendapat perhatian lebih besar. Tidak hanya itu, para pemimpin liturgi juga diminta untuk memastikan bahwa para lektor mampu menyusun doa umat dengan tepat. Doa umat, menurut Paus, merupakan salah satu wujud konkret keterlibatan umat dalam doa gereja. Oleh karena itu, penyusunannya harus mencerminkan kebutuhan nyata komunitas. Paus Leo ke-14 kemudian menyampaikan refleksi mengenai perjalanan panjang reformasi liturgi gereja, khususnya sejak Konsili Vatikan II. Ia menyebutkan bahwa pembinaan liturgi telah menjadi salah satu tema besar yang terus berkembang dari masa ke masa. Meski banyak kemajuan telah diraih, Paus mengakui masih ada jalan panjang yang perlu ditempuh. Ia mengajak para pelayan gereja untuk tetap bersemangat melanjutkan inisiatif-inisiatif baik yang telah dimulai pada masa reformasi liturgi. Pada saat yang sama, gereja juga harus terbuka mencari metode baru yang lebih relevan untuk menjawab kebutuhan umat zaman ini. Dalam sambutannya, Paus mengingatkan bahwa seluruh upaya pembaharuan ini bertujuan untuk mendorong partisipasi umat yang semakin berbuah dan menghasilkan liturgi yang bermartabat. Liturgi, menurut Paus, seharusnya tetap menjaga keseimbangan antara keagungan dan kesederhanaan tanpa kehilangan makna rohaninya. Selain pembinaan liturgi di dalam misa, Paus menekankan pentingnya mempromosikan ibadat harian. Ibadat harian merupakan tradisi doa gereja yang mencakup berbagai waktu doa seperti laudes dan vesper. Paus mengatakan bahwa ibadat harian tidak hanya untuk para imam atau biarawan, tetapi juga untuk umat lawam. Dengan mendaraskan ibadat harian, umat diajak untuk menguduskan waktunya dalam doa sejalan dengan tradisi kuno gereja. Selain itu, Paus meminta perhatian khusus terhadap kesalihan populer.
Ia menyebutkan bahwa kesalehan populer merupakan bagian penting dari kehidupan iman umat. Tradisi seperti devosi, doa pribadi, dan berbagai bentuk ziarah populer, menurut Paus, harus didampingi dan diarahkan dengan baik, sehingga tidak kehilangan kedalaman spiritualnya. Paus juga menyinggung pentingnya kerjasama antara kelompok liturgi paroki dan komisi liturgi keuskupan. Ia menegaskan bahwa banyak paroki yang memiliki kelompok liturgi, namun kelompok-kelompok ini seringkali berjalan tanpa arahan yang jelas. Paus juga mengatakan bahwa idealnya kelompok liturgi paroki bekerja sejalan dengan panduan yang diberikan Komisi Liturgi Keuskupan. Dengan cara ini, setiap paroki dapat memiliki standar yang sama terkait pelaksanaan liturgi yang baik. Membahas lebih jauh mengenai kondisi di lapangan, Paus menyayangkan bahwa banyak kelompok liturgi paroki nyatanya kini hampir tidak berfungsi. Kelompok-kelompok yang dulunya aktif menyiapkan liturgi secara lengkap, kini dipandang kehilangan identitas. Paus menyerukan agar para pemimpin gereja kembali menghidupkan kelompok-kelompok tersebut. Ia mengatakan bahwa sebuah kelompok kecil yang termotivasi, bila bekerja sama dengan pastor paroki, mampu menghasilkan perayaan liturgi yang lebih baik dan lebih teratur. Dengan adanya kelompok liturgi yang aktif, tugas pewartaan sabda Tuhan, persiapan musik liturgi, dekorasi gereja, hingga persiapan doa umat tidak hanya bergantung pada 1 atau 2 orang saja. Paus menekankan bahwa menghidupkan kembali kelompok liturgi bukan hanya persoalan teknis, tetapi upaya membangun kembali partisipasi umat. Para umat yang memiliki kemampuan atau minat dalam bidang ini perlu diberi ruang untuk berkembang. Untuk mengakhiri pertemuan tersebut, Paus mendorong para pemimpin liturgi agar tidak ragu mengusulkan program pembinaan bagi para pastor paroki. Program seperti ini dapat membantu memulai atau memperkuat kelompok liturgi paroki yang sudah ada. Paus menyebutkan bahwa pembinaan ini harus mencakup pelatihan para anggota serta pemberian saran tentang kegiatan liturgi yang bisa dikembangkan di paroki masing-masing. Sahabat Katolik terkini, pesan Paus Leo ke-14 menegaskan kembali bahwa liturgi bukan sekadar rangkaian ritual, tetapi kehidupan gereja itu sendiri. Dengan pembinaan yang baik, mulai dari para lektor, para pemimpin liturgi hingga umat di bangku gereja, Paus berharap liturgi semakin menjadi ruang perjumpaan yang kaya makna dan mampu menggerakkan iman umat.